Terbongkar sudah, akhirnya DJ Panda klarifikasi. Halo Sobat DB News. Nah, hari ini kita akan membawakan berita lagi terkait persoalan Erika atau kehamilan Erika Carlina. Nah, pagi ini kita akan bawa dari sisi DJ Panda yang akhirnya membuka klarifikasinya dan membuka terkait pengakuannya yang memang dialah sosok ayah dari bayi yang dikandung oleh Erika Carlina. Namun, bukannya selesai sampai di situ, pengakuannya justru membuka borok yang justru luar biasa lebih parah lagi. Ada ancaman di grup WhatsApp yang diisi oleh kurang lebih 500 orang dan sentilan super pedas dari Hotman Paris. Ini bukan sekedar gosip, ini sudah menyangkut pidana. Nah, di sini kita akan bongkar semua penjelasannya. Beberapa hari ini timeline kita semua dibanjiri oleh drama kehamilan Erika Carlina. Setelah lama diam, pria yang disebut-sebut sebagai ayah dari sang bayi, DJ Panda, akhirnya muncul lewat sebuah video pengakuan. Gue udah nonton videonya dan jujur banyak banget yang ganjil. Wah, kira-kira apa tuh? Mari kita tonton di analisis bareng-bareng. Mari kita nonton dan analisis bareng-bareng. Oke, di segmen ini kita akan membedah pengakuan dan juga klarifikasi DJ Panda. Dia beneran menyesal dengan cara minta maaf atau cuman gimmick aja? Nah, ini dia video yang pertama. No. Wait. Masalah ini kenapa sampai saat ini saya bisa apa ini karena nama saya sudah seperti laki-laki, saya sudah maka setidaknya Saat ini DJ Panda ini sedang melakukan klarifikasi dengan video yang berdurasi kurang lebih 15 menit. Hampir 16 menit ya. 15 menit. Secara singkatnya kita dengar ya dari awal pengakuan dia menceritakan awal mula pertemuan dengan Erika Carlina di sebuah tempat karaoke. Di tengah-tengah dia juga menjelaskan bagaimana awal mula juga dia pada akhirnya melakukan sesuatu yang memang mengakibatkan kejadian yang sekarang sedang viral gitu. Cuman cara dia menyusun narasi ini cukup bikin kita sedikit bingung karena tidak tahu poin-poinnya yang terpentingnya di mana, karena 15 menit itu sangat lama untuk dengerin dia ngomong ya. Benar. Diawali dengan meminta maaf, kemudian dia juga hanya menceritakan kronologi di mana ada kesan kuat bahwa dia dalam kondisi yang memang mabuk pada saat itu ya. Dan ini adalah teknik klasik untuk mengurangi kadar kesalahannya di mata publik gitu sebenarnya. Dia seolah bilang bahwa itu terjadi, tapi saya tidak sepenuhnya sadar. Berarti dalam kondisi ini dia membela dirinya seolah-olah bahwa memang aku melakukan itu tanpa sadar kayak gitu ya Kak ya. Oke. Dan dia juga menceritakan di video tersebut ya bahwa memang DJ Panda ini cerita soal ayahnya batal menikah karena kayaknya belum ada kecocokan gitu ya antara keduanya gitu. Dan ya karena charger dan juga celana pendek inilah katanya jadi alasan batal nikah dan membatalkan tanggung jawab atas seorang anak terhadap bayi yang sedang dikandung oleh Erika Carlina. Seriously? Nah, ini bener apa enggak gitu kan? Karena dari awal cerita dia ya kayak hingga akhir videonya dia membahas suatu hal yang kayaknya dia seolah-olah dia menyalahkan pihak pihak perempuan dan dia ingin membelanya diri sendiri kayak gitu. Dan ini adalah poin kejanggalan yang kita juga pengen cari tahu lebih lanjut kayak gitu. Terdengar sangat sepele dan seperti upaya pengalihan isu utama, yaitu tanggung jawabnya sebagai seorang ayah. Dia berusaha memposisikan Erika sebagai sosok yang tidak masuk akal, sementara pemicunya celana pendek. Apakah ini masuk akal gitu ya kayak hanya karena cuman celana pendek akhirnya dia batal
bertanggung jawab dan batal menikahi Erika Carlina kayak gitu. Padahal tidak ada sangkut pautnya tanggung jawab sama celana pendek. Sebenarnya ya Kak ya. Iya. Cuman pada akhirnya drama tidak hanya berhenti di situ. Kemudian kemarin pada tanggal kurang lebih sekitar 22 Juli tahun 2025, akhirnya sosok lain muncul yaitu DJ Brevi yang kita ketahui sebagai seorang kekasih dari Erika Carlina itu sendiri. Dia mengungkapkan fakta mengejutkan yang lain. Di saat DJ Panda mencoba untuk membangun narasinya, Erika dan juga teman-temannya yaitu DJ Brevi justru mengungkapkan sesuatu yang jauh lebih mengerikan lagi. Kita akan memutar salah satu video ataupun klip video dari Brevi dan juga Erika yang menjelaskan tentang ancaman dari grup WhatsApp yang berisi kurang lebih 500 orang tersebut. Oke, ini DJ Brevi saat datang di podcastnya Om Ded. Jumlahnya bukan 19 orang. Dan gue mau klaim grup WA itu orang pertama yang lihat adalah gue. kok bisa? Yang tadi ada orang-orang yang bekas bareng dia, akhirnya speak up semuanya, dia ngirim gue bukti WA itu. Apa yang akhirnya memutuskan? Tadinya gue gak mau izin. Tapi menurut gue karena ini masalah dia, gue mau klarifikasi juga bahwa gue tidak mau terlibat di masalah mereka berdua, masalah kehamilan Erika dan juga Sister, karena menurut gue kurang bijak om. Gue orang baru yang datang ke badai mereka, tiba-tiba gue sok pahlawan. Lu tanggung jawab lu gini? Enggak, itu Oke. gue gak perlu. Tapi Ini gila banget sih, ini bukan lagi soal terkait drama percintaan, tapi ini sudah masuk ranah pengancaman yang serius, di mana grup WhatsApp yang berisi kurang lebih 500 orang tersebut, dan kalimat yang diungkapkan oleh DJ Brevi tadi terkait adanya pengancaman dengan kata-kata seperti, lihat saja nanti bulan Agustus dia lahiran siapa bapaknya. Nah, itu juga merupakan kalimat-kalimat yang sedikitnya mengganggu perasaan dari ibu hamil sendiri, dan itu sangat keji ya Kak ya. Dan ini adalah upaya pembunuhan karakter yang terstruktur terhadap seorang wanita yang sedang hamil. Dan ini aku menganggapnya sebagai hal yang menjijikkan banget, karena kita sesama perempuan pasti bisa merasakan gimana sih perasaannya saat hamil, justru malah diolok-olok kayak gitu ya Kak. Harusnya tuh pas kita hamil tuh kita didukung, disupport gitu. Tidak, bukannya malah diolok-olok, Benar. apalagi dikatain ini bapaknya gini lah. Oke. Dan tentu saja di mana ada keributan di situ ada Bang Hotman Paris. Mari kita dengar pendapat beliau. Oke, ini beliau Hotman Ini Paris. ada video klip Hotman Paris berkomentar. Kalau lagi menikmati, ya kan sudah tahu resikonya dari awal. Pilihannya ada. Kalau mau tidak mau jadian, ya bikin pengaman, ya kan? Bila perlu beli ban sepeda, ya kan? Dia karetnya dari ban sepeda gitu. Apa itu karet ban dalamnya itu loh, ya. Tapi kalau udah jadi, ya kalau jadi karena memang mau sama mau ya nggak usah gaduh-gaduh ke publik lah kita ini, itu maksud saya. Ya. Ya speak up kan karena sempat ada ancaman bang. Apa aku nggak tahu detail, jangan tanya gua. Tapi tidak. Gua nggak tahu ancaman, makanya gua nggak mau komentar kalau gua nggak ngerti, itu selalu sifat gua. Tapi Erika sendiri. Gua hanya ngomong secara Ini Bang umum. Hotman itu sangat bijak ya. Tapi Iya. dari kalangan selebriti, ya kalau enak-enak begitu ya. Oke. Nah, Bang Hotman di sini kalau ngomong memang nyelekit banget ya Kak. Memang ciri khas beliau sebagai seorang pengacara kondang di Indonesia, tapi memang selalu ada benarnya dari sudut pandang beliau ini. Poin di sini adalah soal konsekuensi yang memang harus diterima oleh kedua belah pihak, karena memang telah melakukan hal-hal yang ya sebenarnya mereka mungkin sama mau tapi nggak mau menerima konsekuensinya gitu. Kalau memang mereka having fun ya harus tahu gitu gimana sih resikonya untuk jangka panjangnya. Nah, ini adalah tamparan keras bukan hanya untuk Erika dan juga DJ Panda, tapi untuk semua orang, khususnya juga buat kita ya Kak ya, maupun bagi sobat DB News yang menonton hari ini. Sebuah pengingat bahwa setiap tindakan, apalagi dalam pergaulan bebas, punya harga yang harus dibayar. Oke, sekarang mari kita tarik benang merah dari semua kekacauan ini. Kita masuk ke segmen analisis DB News.
Oke, yang pertama dari sisi hukum, apa yang telah terjadi di grup WhatsApp dengan kurang lebih 500 anggota tadi itu bukanlah suatu candaan ya teman-teman, karena itu bisa masuk sebagai tindakan bullying secara verbal, secara digital, karena mengancam seseorang apalagi dengan tujuan menghancurkan karir dan menyebarkan fitnah lewat media elektronik seperti WhatsApp. Dan itu jelas-jelas bisa dijerat pasal 29 Undang-Undang ITE. Ancamannya nggak main-main teman-teman, 4 tahun penjara dan denda sampai 750 juta rupiah. Kondisi Erika yang sedang hamil bisa menjadi faktor pemberat karena dampak psikologisnya yang pasti jauh lebih berat lagi. Yang kedua, dari sisi sosial, kasus ini adalah cerminan nyata dari risiko gaya hidup party dan pergaulan bebas. Infeksi menular seksual, IMS, kehamilan tidak diinginkan, stres, depresi, itu semua nyata. Komentar Hotman, meskipun terdengar kasar, inti dari semuanya adalah tanggung jawab personal. Ketika dua orang dewasa memutuskan untuk melakukan hubungan suka sama suka, mereka harus siap dengan segala resikonya dan konsekuensinya. Bukan malah menyalahkan dan melempar drama ke publik ketika resiko itu menjadi kenyataan. Bener banget Kak, jadi memang inti dari segala permasalahan dan juga kegaduhan terkait dari Erika Carlina, DJ Panda ini adalah tanggung jawab secara personal mereka berdua ya Kak ya, karena memang telah menanggung resikonya kayak gitu. Jadi kesimpulannya di sini adalah pengakuan dari DJ Panda sendiri terdengar sangat janggal ya teman-teman, dan lebih seperti upaya adalah damage control yang gagal gitu. Ingin membranding dirinya, membela dirinya, tapi justru malah kebalikannya. Di sisi lain, ancaman yang diterima Erika adalah tindakan kriminal yang tidak bisa dibenarkan sama sekali. Ini adalah sebuah kekacauan yang rumit di mana sulit mencari satu pihak yang 100% suci dan netral. Tapi aku pengen tahu juga nih pendapat kalian semua teman-teman DB News. Setelah mendengar semua sisi cerita, sebenarnya siapa sih yang menurut kalian paling harus bertanggung jawab nih dari segala kekacauan yang ada? Tulis opini kalian di bawah dan juga di kolom komentar. Dan jika kalian suka video ini, jangan lupa like dan juga subscribe. Dan jangan lupa nyalain loncengnya biar kalian tahu update setiap harinya dari DB News Reaction. Nah, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya dan bye!